akan dihisab setiap waktu kita, detik kita, dan akan dihisab setiap amalan kita. Sehingga setiap pendidikan yang kita berikan kepada anak pun semuanya akan dipertanggungjawabkan. Maka memulai dari titik awal nuqtatul ula, titik awal pembahasan tersebut, dan titik awal yang akan kita mulai kaji pada pagi hari ini, mari kita siapkan diri kita, dan juga akan kami persilahkan kepada beliau Ustadz Cahyadi untuk menyampaikan ilmunya di depan kita, dan juga kami harap beliau sudah ada. Kami persilahkan kepada beliau untuk 1 jam ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Ini yang abah teh asa calarangnya Sunda teh. Berjauhan, ada masalah kah? Lagi ada masalah ini, asa berjauhan begini. Yang umahat adalah bagus, alhamdulillah. Maka bisa lebih merapat gitu ya. Kecuali yang ada uzur sehingga harus nyender dan sebagainya, maka ya. Gak maksa, ini mah hanya himbauan. Himbauan yang memaksa tadi. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'dah. Yang kami muliakan dan kami cintai karena Allah, para wali santri Kutab Cimahi, khususnya di level Kutab awal, yang alhamdulillah pada momen pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam suatu halakoh, suatu majelis yang tidak ada perkumpulan yang lebih mulia, yang lebih baik daripada majelis ilmu. Maka bersyukurlah kita berada di majelis ini. Mungkin ada hal-hal yang kita korbankan, ada hal-hal yang kita tinggalkan, ada hal-hal yang kita pending gitu demi hadir di majelis ini. Namun yakinilah bahwa apa yang kita tinggalkan, apa yang kita korbankan tidak lebih utama daripada kehadiran kita pada hari ini di majelis ini, insya Allah. Kemudian salawat dan salam mari kita sampaikan kepada suri teladan terbaik yang tadi sebagian kisahnya dinazomkan oleh putra-putri kita, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Tawaku pada edisi bulan November juga bertepatan dengan Jumadil Akhir. Bisa jadi ini tawaku terakhir di semester ini, karena jika melihat kalender akademik, Desember itu mungkin sudah pembagian rapor gitu ya. Jadi tawakunya atau nasihatnya mungkin dari para guru saat membagi rapor nanti mungkin ya. Jadi tawaku kali ini adalah tawaku yang terakhir di semester ini, insya Allah. Bagaimana kabar Abah Umar sekalian, sehat? Alhamdulillah. Jika ada saudara kita atau wali santri yang lain yang sedang dalam keadaan sakit
atau ada uzur-uzur sehingga tidak bisa hadir pada kesempatan kali ini, semoga Allah mudahkan, lancarkan urusannya, yang sakit disembuhkan oleh Allah dengan kesembuhan yang sempurna, sehingga bisa terus melakukan ibadah-ibadah yang lainnya. Para wali santri sekalian, ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu As-Sakir dari Anas bin Malik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang paling menyesal kelak pada hari kiamat adalah orang yang memiliki kesempatan di dunia untuk menuntut ilmu, tapi dia tidak menuntutnya. Sekali lagi kami ulangi, orang yang paling menyesal kelak pada hari kiamat adalah orang yang dia punya kesempatan di dunia untuk menuntut ilmu, untuk belajar, untuk mengembangkan dirinya, namun dia tidak menuntutnya atau dia tidak melakukannya. Kesempatannya ada, dia dalam keadaan sehat, dia dalam keadaan lapang, namun dia tidak memanfaatkan kesempatan itu. Nah, seringkali kita berkata mungkin kepada anak-anak atau pemuda gitu, sok mumpung masih ngora kene gitu, belajar di ayeuna dan seterusnya. Mungkin sering ucapan ini diucapkan oleh orang yang lebih tua kepada orang yang lebih muda, mungkin termasuk kepada anak-anak kita. Tapi kadang yang ngomong ini lupa bahwa dia juga masih harus belajar gitu. Harusnya diri saya sok ti ayeuna belajar sing bener mumpung hirup keneh, misalnya seperti itu. Ya, sebelum ke orang lain, sebelum ke anak itu adalah ke kita dulu. Bagaimana kita bisa menularkan semangat giroh dalam belajar, dalam menuntut ilmu, tapi kitanya juga tidak ada semangat dalam hal itu. Kita terus mendorong anak kita untuk belajar, tapi kitanya tidak menunjukkan, tidak sesuai antara apa yang kita ucapkan dengan apa yang kita lakukan. Bahkan jadi tekad santri itu ya, selaras ucapan dengan perbuatan. Nah, orang tua kadang tidak pada posisi itu karena melihat tugas belajar itu hanya tugas anak-anak, tugas orang-orang yang masih muda gitu. Bahkan dulu di tawaku yang entah bulan apa ya, Ustaz Abin pernah menyampaikan bahwa belajar itu sampai kapan? Ada yang masih ingat? Belajarnya kita itu sampai kapan? Ya. Bahkan ada semacam ini mahfuzat ya, kayaknya Ustaz Ihsan, bukan hadis ya. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Peribahasa Arab mungkin ya. Tuntutlah ilmu dari buayan ibu sampai liang lahat. Nah, jadi yang pertama mari kita sadari itu ya. Sadari itu bahwa sebelum kita mengajak, sebelum kita berharap anak kita semangat dalam belajar, semangat dalam menuntut ilmu, mulailah dari diri kita sendiri. Kemudian ta'alumnya kita pada momen tawaku ini atau ta'alumnya kita pada majlis-majlis yang lain pula, yang di situ kemudian dibahas tentang parenting nabawiyah atau ilmu-ilmu yang berkaitan dengan pengasuhan anak dan sejenisnya. Menurut kami itu bagian dari bentuk syukur kita kepada Allah atas kehadiran anak-anak kita. Hadirnya kita di sini hari ini itu sebagai bentuk syukurnya kita atas hadirnya buah hati kita yang selama ini menjadi hiasan di rumah kita, yang selama ini menjadi kebanggaan bagi keluarga kita. Jadi salah satu bentuk syukurnya ya seperti ini. Selain kita bersyukur saat kelahirannya, bersyukur saat melihat dia bisa melakukan sesuatu yang sesuai dengan ajaran Islam, juga di antara cara bersyukur yang lainnya adalah dengan
kita terus mempelajari, terus belajar, terus menuntut ilmu agar bisa mengantarkan anak-anak kita, putra-putri kita pada level yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi ta'alum kita ini adalah bentuk mensyukuri keberadaan anak-anak kita. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Kahfi misalnya potongan ayatnya Allah berfirman di situ, al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya, bahwa harta dan anak-anak keturunan itu adalah hiasan bagi kehidupan kita di dunia. Namanya hiasan itu tuh membuat sesuatu menjadi lebih indah. Ada nilai-nilai di situ yang terkandung dalam hiasan-hiasan itu. Mungkin tanpa anak, rumah tangga kita jadi sepi gitu. Tanpa tawa atau nangisnya anak yang terdengar di telinga kita, mungkin rumah kita akan jadi sepi gitu. Tapi karena ada anak-anak, candanya, tawanya, bahkan nangisnya yang kadang dengan nangisnya mungkin kita kesel gitu, itu jadi membuat rumah itu semakin meriah, semakin ramai gitu. Terus sayangnya hari ini ada sekelompok orang yang dia ingin tidak punya anak gitu ya, child free. Dia ingin menikah tapi tidak ingin punya anak. Tentu ini dalam konsep Islam tidak begitu ya. Jadi tanpa anak rumah tangga tidak terlihat indah karena tidak ada bunga atau kembang yang menghiasinya. Kemudian Allah juga berfirman, wa amdadnakum bi amwali wa banina wa ja'alnakum aktsara nafira. Dan kami membantumu dengan harta dan anak-anak, dan kami jadikan kamu kelompok yang lebih besar. Di surah Al-Isra ayat ke-6. Tanpa anak, orang tua mungkin belum merasa ada karunia Allah yang besar. Banyak orang yang masih menunggu kehadiran buah hatinya yang pertama. Banyak orang atau pasangan yang harap-harap cemas apakah dia akan mendapatkan keturunan atau tidak, bertahun-tahun. Tapi kita alhamdulillah sudah mendapatkan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka tinggal mensyukurinya dengan hati kita, dengan lisan kita, juga dengan arkan kita, dengan perilaku sikap kita. Syukurilah bahwa anak-anak yang hadir di tengah-tengah kita ini karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam cara mendidiknya pun harus sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya gariskan. Itu mungkin sebagai mukadimah gitu ya. Pada momen tawaku ini juga pertama kami ingin mengingatkan barangkali, menyadarkan. Tadi kalimat-kalimat intinya sudah disampaikan oleh Raisul Jalasa, Ustadz Ihsan, bahwa kadang-kadang ya, dengan dinamika kehidupan kita yang begitu mungkin namanya sudah berkeluarga, kepusingan tuh bertambah gitu ya, beban bertambah, ayah dengan pekerjaannya, ibu dengan kondisi di rumahnya gitu, sehingga lupa bahwa setiap proses, setiap dinamika yang dihadapi dalam pengasuhan anak itu bagian dari ibadah kepada Allah. Ada garis yang menghubungkan antara pendidikan, pengasuhan kita di rumah dengan akhirat. Kadang kita lupa itu, sehingga tidak sedikit orang tua yang akhirnya berputus asa. Terus capek ngurus maneh mah, atau dengan bahasa-bahasa yang lain. Banyak hari ini. Nah, mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita yang terus senantiasa belajar. Jadi proses mendidik anak itu ada garisnya yang terhubung hingga akhirat gitu. Jadi ini adalah namanya ibadah, bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang masyhur yang sering kita dengar,
Qu anfusakum wa ahlikum naro itu, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dengan tafsirnya yang masyhur juga adalah alimhum wa adibhum, ajarkan dan didik. Yang maksud menghindarkan diri dan keluarga dari api neraka itu adalah ajarkan dan didik mereka sesuai dengan ajaran-ajaran Islam. Ini barangkali hanya mengulang gitu ya. Di situ sebelum wa ahlikum itu ada anfusakum dulu, diri kalian dulu yang menjadi pengasuh, yang menjadi pendidik. Walaupun seringkali ini karena domirnya untuk laki-laki, maka lebih berat ditujukannya untuk para ayah gitu. Tapi biasanya hal-hal yang umum itu memang dominnya laki-laki biasanya. Ada satu kaidah kalau tidak salah itu, kalau yang dicantumkan itu sesuatu yang am, yang umum, maka yang khusus juga termasuk di situ. Artinya ketika ini berbicara laki-laki, memang dominnya laki-laki secara bahasa Arabnya, tapi termasuk di situ juga orang-orang yang menjadi penanggung jawab, baik itu laki-laki ataupun perempuan. Singkatnya abah dan umma gitu. Maka sebelum kita mendidik keluarga yang di dalamnya ada anak-anak kita, abah dan umma lah yang harus terdidik. Makanya ada slogan terdidik sebelum mendidik. Barangkali dari sini gitu. Terdidik sebelum mendidik. Itu slogan yang sangat bagus dan mudah-mudahan menancap pada diri kita, jiwa kita, dan kita yakini kemudian kita amalkan. Apa yang harus kita hindarkan adalah api neraka, naron. Di situ bukan yang dihindarkannya hindarilah olehmu dan keluargamu dari misalnya kemiskinan, dari kesusahan hidup di dunia misalnya. Tapi yang menjadi perintah untuk dihindari adalah neraka. Yang mana neraka ini adalah sifatnya ukhrawi atau akhirat. Lagi-lagi tadi orientasi kita dalam pendidikan anak ini memang harus pada orientasinya akhirat. Terlalu dekat, terlalu pendek kalau orientasi dalam mendidik, dalam mengasuh anak kita ini hanya sebatas duniawi. Terlalu pendek. Nah jadi kembali lagi, setiap kita mungkin kita capek ngasuh anak, ada yang harus kita korbankan, kadang kesel, kadang marah, emosi tidak terkendali gitu. Setidaknya sadari bahwa itu semuanya ada nilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin dengan menyadari itu 50% atau bahkan 70% dari permasalahan anak itu selesai gitu. Karena kita oh iya ini bagian dari proses, ini tuh bagian dari ibadah, ini tuh bagian dari ya cara kita beribadah kepada Allah seperti ini gitu. Tapi kan ya namanya dalam kehidupan gitu, kadang begini kita gampang ngomongnya gitu, tapi pas udah prakteknya sambil mikirin yang lain lah, mikirin kerjaan, mikirin beas, mikirin listrik dan seterusnya gitu, akhirnya emosi meledak gitu. Maka memang ada salah satu yang harus mengingatkan, ketika abahnya yang tidak terkendali emosinya, maka umatnya yang mengingatkan. Begitupun sebaliknya ketika umatnya yang sudah tidak terkendali emosinya karena mungkin seharian di rumah sudah mumet dengan urusan rumah, maka abahnya lah yang mengingatkan. Ini pentingnya kerjasama kedua orang tua ini hadir dalam arti ada peran di situ. Mungkin fisiknya tidak hadir, ayahnya ada yang kerja di luar kota misalnya, tapi tetap kita bisa hadir dalam, maksudnya bisa berperan gitu. Walaupun kita tidak hadir secara fisik, tapi ada peran kita di situ. Entah menanyakan kabar, video call tiap hari misalnya, atau dengan cara yang lainnya. Ya. Nah, kemudian karena pendidikan orientasi kita ini akhirat, mana yang kira-kira akan lebih menyenangkan diri kita, menyenangkan hati kita ketika anak berprestasi dalam hal akademik, misalnya, oh ini matematikanya bagus, juara 1 olimpiade, atau ketika dia
setelah kita tua, setelah kita wafat, rutin dawam mengucapkan Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Mana kira-kira yang lebih menenteramkan hati kita? Yang pertama atau yang kedua? Kedua. Ya kalau bisa dua-duanya kenapa enggak gitu ya. Tapi kalau disuruh memilih, kita lebih tenang dengan yang kedua. Itu lagi-lagi menjadi penguat bahwa ya orientasi hidup kita ini, orientasi mendidik kita ini adalah orientasinya akhirat. Nah, karena orientasinya akhirat, maka prioritas dalam pendidikan anak kita itu setidaknya ada 4. Dan inilah yang selama ini di Kutab terus dilakukan. Apa prioritas yang 4 prioritas ini? Ini kayaknya sudah sering disampaikan ya. Yang pertama tentang pendidikan akidah. Kemudian yang kedua tentang pendidikan Al-Quran. Yang ketiga tentang pendidikan ibadah. Dan yang keempat pendidikan akhlak. Akidah, Al-Quran, ibadah, dan akhlak. Kalau anak kita sudah berhasil di 4 hal ini, kokoh pondasinya, entah dia nanti mau jadi apapun gitu, mau jadi guru, mau jadi profesor, mau jadi dokter, mau jadi apapun itu, insya Allah dia akan bermanfaat untuk umat. Kecerdasannya, ilmunya akan dia gunakan untuk kemaslahatan umat, bukan egoisme pribadi, keuntungan pribadi, dan hal-hal lainnya. Maka para abah dan umat sekalian, sudah seharusnya kita mengenalkan Allah pada anak-anak kita. Yang jadi pertanyaan, sudah seriuskah kita mengenalkan Allah pada anak-anak kita? Sudah intenskah kita mengenalkan Rasulnya kepada kita? Kemudian sudahkah kita mengajarkan Al-Quran dan ibadah kepada anak-anak kita? Jangan sampai terjadi sebagaimana kisahnya yang di zaman Umar bin Khattab. Kita sudah tahu kisahnya mungkin ya. Ketika orang tua mengadukan anaknya yang durhaka, tapi ternyata setelah dikorek-korek, orang tuanya yang lebih dulu durhaka daripada anaknya, karena tidak mengajarkan Al-Quran, tidak memenuhi hak-haknya, tidak memilihkan pasangan yang baik, tidak memberikan nama yang baik, tidak mengajarkan Al-Quran. Kemudian lalu yang mungkin yang pertanyaan terakhir, sudahkah kita menjadi teladan untuk anak-anak kita? Sudahkah kita menjadi contoh, bukan memberi contoh tapi menjadi contoh? Beda kan ya, memberi contoh dan menjadi contoh. Memberi contoh ya hanya sekali itu, ini caranya begini, so kerjain. Tapi kalau menjadi contoh, orang tuanya juga yang terdepan dalam melakukan apa yang ingin anaknya lakukan. Maka yang perlu kita jadi itu ya menjadi contoh, bukan memberi. Tidak hanya memberi tapi menjadi teladan, bukan hanya memberi teladan. Habib Umar bin Hafiz, beliau pernah berkata, bersegeralah dalam mendidik anak sebelum kesibukan melalaikanmu, karena sesungguhnya apabila anak telah berumur dewasa dan berakal namun dalam keadaan tidak terdidik, maka dia akan menyusahkanmu dengan keburukannya. Ya, bersegeralah kita untuk memulai mendidik anak yang sudah mulai, mari kita lanjutkan. Karena kalau anak-anak kita sudah dewasa, punya pemikiran sendiri, akalnya sudah berkembang, lalu dalam keadaan tidak terdidik, maka dia akan menyusahkan kita karena keburukannya. Ada misalnya orang tua yang menyampaikan, ini anak saya tuh udah 12 tahun atau 13 tahun tapi tapi sholat 5 waktu itu masih bolong-bolong. Artinya udah usia balik tapi sholat 5 waktu itu masih bolong-bolong. Kadang sholat, kadang enggak, bahkan lebih banyak enggaknya. Lalu ditanya asal usulnya bagaimana, apakah anaknya diajarkan, apakah memang dicontohkan juga oleh orang tuanya. Ternyata mengakui bahwa memang tidak dilakukan pembiasaan itu oleh orang tua. Jadi ya wajar dalam arti maksudnya itu akibat gitu, dari kelalaian seseorang karena tidak memperhatikan anaknya dalam usia-usia yang disebutnya golden age, usia-usia emas.
Para hamba Allah yang kami muliakan, kemudian Ibnul Anbari, seorang salaf, beliau berkata, man addaba ibnahu saghiran qarrat ainuhu kabiran. Siapa yang mendidik anaknya semasa kecil, siapa yang mendidik anaknya semasa kecil, maka akan menyejukkan pandangan ketika besarnya. Siapa yang mendidik anaknya di masa kecil, maka akan menyejukkan pandangan pada masa besarnya nanti. Hari ini di Kutab Awal usia 5, 6, 7 tahun, usia yang masih kecil, relatif kecil, masih mungkin senang bermain. Makanya ada ulama yang mengelompokkan 0 sampai 7 tahun itu sebagai usia la'ab atau bermain, usia bermain. Tapi perlu kita gali permainannya seperti apa gitu. Jadi bukan berarti sok we diantepkeun gitu, cina main, bukan. Cuman itu pengelompokan dari segi ketertarikan anak gitu. Memang anak usia itu lebih senang bermain ya. Nah, jadi ayo kita lanjutkan pendidikan kita kepada anak-anak, pendampingan kita, pengasuhan kita. Jangan bosan, jangan mudah lelah, jangan mudah putus asa gitu. Saling menguatkan satu sama lain, abah umah saling menguatkan. Insya Allah kita hanya bisa berusaha gitu ya. Nanti Allah yang memberikan hasil yang mudah-mudahan terbaik dan sesuai dengan harapan kita semuanya. Amin Allahumma amin. Baik, kembali ke belakang tadi. Karena orientasi pendidikan kita ini pada akhirat orientasinya, maka jelas anak kita ini bukan investasi duniawi gitu. Ini pernah juga disampaikan oleh Ustaz Habib, barangkali ingat. Anak kita ini bukan investasi dunia yang kita sangat berharap ketika kita sudah tua, sudah sepuh, anak kita lah yang kemudian membiayai kita, memanjakan kita dan seterusnya gitu. Pendidikan anak kita itu tidak seperti tidak seperti orang yang sedang melatih doger monyet atau topeng monyet. Tahu kan ya topeng monyet, doger monyet? Monyetnya dilatih, diurus, dikasih makan, dilatih, mungkin dilatihnya dengan paksaan gitu. Kemudian setelah dia bisa melakukan yang sudah terlatih lah gitu, dibawa, ditunjukkan kepada orang-orang, disuruh menampilkan hasil latihannya, terus orang yang melatihnya dapat uang gitu. Itu kalau doger monyet, topeng monyet. Tapi kan anak kita bukan gitu ya. Ini barangkali sebagai permisalan aja gitu ya. Karena kami melihat di luar sana tuh masih banyak yang seperti itu gitu. Masih banyak anaknya diurus, dididik, bahkan didik dengan paksaan gitu. Paksaannya itu dengan orang tuanya pengen begini, pokoknya kamu harus begitu gitu. Gak ada pilihan lain, pokoknya kamu harus begitu gitu. Di makom yang keberapa tuh kita pernah mendapat cerita juga dari yang Mr. Ahmad dari SSC itu ya, tentang orang tua yang memaksakan anaknya karena supaya anaknya masuk ke kedokteran ya saat itu ya kalau nggak salah. Ada yang ingat nggak? Pada dat ingat ya? Paksaan, dipaksa supaya sesuai dengan keinginan hawa nafsu orang tuanya. Kemudian setelah dia bisa gitu, anaknya mulai melakukan itu ya jadi terbiasa gitu. Tapi kemudian orang tua yang mendapatkan keuntungan. Jadi banggain anaknya. Oh, anak saya mah sudah begini, sudah begitu. Anak saya sudah begini, sudah begitu. Orang tuanya lah yang merasa berhasil, sukses, tapi sayangnya suksesnya itu hanya sebatas duniawi saja. Hanya sebatas duniawi saja. Ya sekali lagi kita bukan mendidik anak itu bukan seperti melatih doger monyet. Ya. Setelah berhasil yang melatih dapat keuntungan dan monyetnya juga kadang melakukan itu tuh karena takut disiksa gitu ya. Entah gimana cara pelatih itu melatih monyet supaya nurut dengan pawangnya itu entah gimana. Baik, itu sebagai pengingat. Jadi
orientasi akhirat, anak kita bukanlah investasi dunia. Lalu Allah juga berfirman di ayat yang lain, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah la'allakum tashkurun. Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu. Jadi kita dan anak-anak kita pas lahir itu kan nggak tahu apa-apa. Coba tanya ke anak yang baru lahir, 1 tambah 1 berapa gitu. Nggak bisa. Buat bicara aja dia belum bisa mungkin ya. Kemudian wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah, dan ini Allah kasih modal. Apa modalnya? Modalnya Allah berikan mereka pendengaran, Allah berikan kita pendengaran, Allah berikan kita penglihatan, Allah berikan kita hati. Dengan itu semuanya kita bisa menangkap, mempelajari, mengetahui sesuatu, mendapatkan informasi, la'allakum tashkurun, agar kita bersyukur. Kalau ini diterapkan pada anak-anak kita ya, yang artinya mereka awalnya tidak tahu apa-apa, kemudian lingkungannya lah yang membentuk anak ini jadi tahu A, tahu B, tahu C, tahu D gitu. Mungkin Abah Huma pernah merasakan asatnya kita gak ngajarin itu tapi kok anak tahu gitu. Pernah gak seperti itu? Sering mungkin ya. Mungkin tiba-tiba anak yang berkata kasar padahal kita di rumah gak ada yang ngomong kasar gitu. Karena yaitu mereka menggunakan apa yang Allah berikan tadi untuk menangkap informasi-informasi, namun sayangnya informasinya mungkin tidak semuanya positif. Informasinya ada yang negatif, informasinya ada yang keliru. Anak mah cuma lihat, oh begitu dia lakukan, tirukan gitu. Maka penting bagi orang tua untuk memperhatikan lingkungannya, lingkungan anak bermain itu dengan siapa. Makanya yang pendidik utama tuh kita, bukan orang lain, bukan sekolah, apalagi lingkungan. Jadi pilihannya mau dididik oleh kita atau dididik orang lain. Pendidik utamanya mau kita atau orang lain. Dan alhamdulillah di Kutab Cimahi kita sering sekali digaungkan bahwa orang tua itu adalah pendidik utama. Seringkali digaungkan seperti itu. Nah, kemudian dalam prakteknya, ini beberapa momen tawaku itu hampir selalu ada request tentang materi-materi yang lebih praktis, maksudnya bisa langsung dipraktekkan. Akhirnya coba kami sajikan, mudah-mudahan sesuai dengan harapan gitu ya. Kalau sempat, kalau masih ada waktunya juga barangkali nanti ada semacam workshop gitu, kita membuat sesuatu yang telah kami bagikan nanti supaya langsung bisa dipraktekkan. Begini, dalam praktiknya kita dalam mengajarkan, dalam mendidik, mengasuh anak itu seringkali kita masih menggunakan cara-cara bagaimana kita dulu dididik oleh orang tua kita gitu. Karena pasti itu nempel gitu. Oh, dulu saya oleh orang tua saya dibeginiin, hasilnya begini, maka saya lakukan ke anak kita seperti itu juga. Hanya kadang apa yang dilakukan orang tua kita dulu pada kita gitu. Ya dulu kan belum setrending sekarang ya ilmu parenting itu. Jadi mungkin dulu juga orang tua kita dari pendahulu-pendahulunya gitu. Nah, cuman memang ada yang baik dalam arti sesuai dengan yang Nabi ajarkan, sesuai parenting nabawiyah, ada juga yang mungkin perlu kita luruskan gitu, dengan cara-cara itu. Maka kita sudah mengasuh anak mungkin kalau yang awal 3 berarti 7 tahun, awal 2 6 tahun, awal 1 5 tahun, yang punya kakak lebih lama lagi. Nah, kami ingin mengajak kita mengevaluasi dulu, muhasabah gitu ya. Muhasabah dalam hal pengasuhan anak, tapi muhasabah dalam hal pengasuhan anak
Ini juga bagian dari mengamalkan ayat-ayat Allah. Ya, kita tahu ayatnya ya. Al-Hasyr misalnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullah. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Jadi kita perhatikan apa yang telah kita perbuat dari dulu hingga hari ini untuk bahan evaluasi kita pada pendidikan atau pengasuhan kita di masa mendatang. Selain itu Nabi juga bersabda, al-qayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang mengevaluasi dirinya sendiri. Al-qayyis, orang yang cerdas itu adalah orang yang senang, suka mengevaluasi dirinya sendiri, serta beramal untuk kehidupan setelah kematian. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya, serta dia berangan-angan mendapatkan ampunan Allah, berangan-angan berharap mendapatkan ampunan Allah. Dia ngikutin hawa nafsu, tos we kieu cara ngadidik budak mah gampang, tinggal we kolot urang kumaha gitu. Jadi tidak ada keinginan untuk mengupgrade diri kita gitu sebagai orang tua. Tapi dia mengikuti hawa nafsunya, kemudian dia berharap ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini perkataannya Imam Hasan Al-Basri. Salah satu dari hal-hal yang diturunkan Allah dalam suhuf Ibrahim. Oh, ini hadis, maaf. Ini hadis. Jadi Rasulullah bersabda, di antara hal-hal yang Allah turunkan dan dicantumkan dalam suhuf Ibrahim adalah seyogianya bagi orang yang berakal itu, selama akalnya belum terkalahkan oleh hawa nafsu, hendaknya dia memiliki 4 waktu. Jadi ini 4 lagi nih. Tadi 4 akidah, akidah, Al-Quran, ibadah, akhlak. Sekarang 4 lagi. Seyogianya kita yang masih akalnya sehat, tidak dikuasai oleh hawa nafsu, kita punya 4 waktu dalam kehidupan kita. Apa saja itu? 1, waktu kita untuk bermunajat pada Rabb kita. Waktu kita untuk berdoa kepada Allah dengan hajat-hajat kita. Yang kedua, waktu untuk muhasabah, mengevaluasi diri kita. Jangan-jangan apa yang kita lakukan selama ini itu tidak sesuai dengan apa yang Allah dan Rasulnya ajarkan. Yang ketiga, kita juga harus punya waktu untuk memikirkan ciptaan Allah. Ini luas cakupannya, dengan ilmu-ilmu, dengan belajar, dengan hal-hal lainnya. Memikirkan ciptaan-ciptaan Allah. Dan yang keempat, waktu untuk mencari makan dan minum, termasuk mencari nafkah dan sebagainya. Di dalam suhuf Ibrahim itu tercantum 4 hal tadi. 4 hal yang harusnya di 4 waktu ya, yang harusnya dimiliki oleh orang-orang yang berakal gitu. 1, waktu untuk bermunajat pada Rabb-nya. 2, waktu untuk bermuhasabah. 3, waktu untuk memikirkan ciptaan Allah. Dan keempat, waktu untuk mencari makan dan minum, baik untuk dirinya ataupun untuk keluarganya. Masih fokus Pak, Bu? Mudah-mudahan ya. Oke, kami akan mensarikan dari satu buku, judulnya Parenting Skills Based on Quran and Sunnah, yang ditulis oleh Dr. Ekran dan Rashid Besir kalau tidak salah. Nanti bisa dibagikan bukunya. Di bukunya, bahkan di bab pertama, di judul yang pertama itu ada bab tentang, judulnya itu self search. Mungkin menelusuri diri, atau gampangnya ya muhasabah gitu. Muhasabah tentang pengasuhan kita selama ini.
Jangan-jangan pengasuhan kita selama ini tuh plek ketiplek dengan pengasuhan orang tua kita, jadi belum kita saring gitu. Jangan-jangan seperti itu. Nah, self search ini atau muhasabah ini disingkat dengan prakteknya, tahapannya ya, tahapan-tahapannya disingkat dengan kata dalam bahasa Inggris juga, karena ini emang bukunya bahasa Inggris ya, yaitu kata search. Apa kata search itu? Ada yang bisa ini spelling bee? Search, S terus E terus A R C H. Kita sering ketemu itu di Google ya. Google search yang diartikan menelusuri. Baik, search berarti huruf pertamanya apa? S. S-nya adalah search itu sendiri. Atau kita artikan menelusuri. Ya, menelusuri. Kalau menelusuri itu berarti ada yang ditelusurinya. Nah, apa yang ditelusurinya? Telusuri pengalaman masa kecil dan perilaku orang tua kita. Jadi diingat-ingat lagi gitu. Dulu waktu kita masih kecil, pengasuhan orang tua kita pada kita gimana ya? Terus hasilnya bagaimana? Terus kalau itu dilakukan sekarang kira-kira tepat atau tidak ya? Dia menelusuri sampai ya flashback kita ke masa kecil kita dulu. Dulu saya misalnya ya, dulu saya dimarahin orang tua nih kesel banget gitu, bahkan sampai dendam misalnya ya. Tapi kok saya ke anak saya sekarang begitu ya? Misalnya ini dalam huruf yang pertama, search, telusuri. Jadi kita menelusuri bagaimana kita dulu diperlakukan oleh orang tua, lalu hasilnya bagaimana. Memang kalau di buku itu ada sampai ke pertanyaan-pertanyaan sebenarnya, cuman nggak saya ini sampai ke pertanyaan-pertanyaan checklist gitu ya. Sampai nanti siapakah orang yang paling berpengaruh, yang paling banyak mempengaruhi, memberikan pengaruh positif pada kita, apakah salah satunya orang tua kita atau bahkan orang lain gitu. Nanti deh ya, ini mungkin lebih detailnya. Yang pertama S itu search atau telusuri pengalaman masa kecil kita dan perilaku orang tua terhadap kita. Karena tidak menutup kemungkinan dan banyak mungkin kita juga merasa oh ini bagus nih, dulu saya diginiin sama orang tua hasilnya bagus nih, akhirnya kita terapkan itu pada anak kita gitu. Tapi barangkali juga ada hal-hal yang kita juga nggak senang waktu itu, tapi sekarang kita malah menerapkan hal itu pada anak-anak kita. Kayak itu S, huruf yang pertama S, search. Yang kedua apa? E, evaluate, evaluasi. Apa yang harus dievaluasi? Evaluasi perilaku kita terhadap anak. Ya. Ini masih nyambung setelah tadi kita dapat data di search itu. Dulu orang tua saya begini pada saya, begitu begini. Dari situ kita kemudian dipilih evaluasi. Mana yang baik, mana yang kurang baik. Langsung kita juga membayangkan apa yang telah kita lakukan pada anak-anak kita. Evaluasi perilaku kita terhadap anak kita. Mana yang positif, yang sudah sesuai gitu, mana yang masih belum. Oh jangan-jangan saya masih lebih banyak marahnya daripada tenangnya gitu. Masih banyak ngomelnya daripada mencontohkannya misalnya. Itu kita evaluasi supaya kita tidak merasa baik-baik saja, tidak merasa sudah benar gitu dalam mengasuh anak. Tadi maka ini evaluasi. Kemudian setelah dievaluasi kita menemukan tuh, oh ini benar nih sesuai ajaran Islam. Oh yang ini cara saya nggak benar nih. Nah setelah dapat dua pengelompokan tadi, kemudian selanjutnya setelah E apa? A. Apa? Action. Belum ternyata. A-nya adalah acknowledge, akui. Akui bahwa itu kelemahan kita. Gitu. Kalau setelah kita evaluasi, lalu kita dapati, oh ini tuh nggak sesuai, harusnya saya nggak begini. Gitu. Akui itu, oh iya saya masih lemah. Jadi kan dalam muhasabah kita saja tuh
ada perlu pengakuan. Oh iya, saya salah. Dalam bertaubat tuh syarat atau rukun taubat itu kan ada kita mengakui kesalahan itu. Oh iya, salah. Jadi kita sebagai orang tua juga jangan terlalu merasa paling benar gitu ya terhadap tindakan kita pada anak. Ada hal-hal yang perlu kita akui jujur pada diri sendiri bahwa kita punya kelemahan dan juga kita punya kekuatan. Nah, kemudian azamkan kita untuk merubah kebiasaan yang kurang baik. Jadi akui dulu, jujur pada diri kita sendiri. Oh iya, memang setelah dievaluasi saya ini masih marah-marah, sering marah-marah, masih belum mendampingi anak secara ya porsinya masih sangat sedikit lah gitu, sangat sedikit, lebih banyaknya dengan pekerjaan, lebih banyaknya dengan rekan-rekan kerja, rekan-rekan kantor gitu. Ya untuk anak paling seminggu sekali, itu pun 1 jam misalnya. Itu setelah kita evaluasi akan dapat itu. Kemudian selanjutnya apa? Huruf. Nah, itu R-nya adalah apa? Repair. Asal motor. R-nya adalah reinforce. Kuatkan. Apa yang dikuatkan? Yang sudah baik, yang sudah positif. Kan tadi kita dapat 2 kelompok tuh. Yang positif, yang negatif. Yang sudah positif, yang sudah baik, yang sudah sesuai, kuatkan. Maksudnya dia lanjutkan. Kuatkan itu, lanjutkan. Kalau perlu dikuatkan dengan tambahan ilmu, dengan dalil-dalil yang sehingga itu merasa meyakinkan kita gitu. Jadi R-nya reinforce, kuatkan. Kemudian huruf C. Coba. Gampang lah ini mah. Change. Ubah. Kalau tadi kuatkan yang positif, kalau ubah berarti yang diubah apa? Yang negatif. Yang diubah yang negatif. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ubah. Jangan sampai kita terjebak pada kesalahan lama, pada kebiasaan yang menurut kita sudah turun-temurun tapi ternyata itu salah, keliru. Maka itu harus di-change, diubah. Ubah yang negatifnya. Tapi dalam mengubah ini ya butuh kesungguhan. Tidak mudah kita mengubah perilaku yang negatif menjadi positif, itu kan enggak mudah, butuh proses, butuh kesungguhan, butuh kegigihan. Kadang orang kalah di sini gitu. Udah enggak sabar. Kita tahu misalnya dalam hal apa ya? Dalam hal gadget misalnya. Anak kita ini udah sering banget ke gadget nih. Bahkan misalnya sudah candu gitu. Kita tahu kalau gadgetnya kita ambil, anaknya akan tantrum. Kita tahu itu. Tapi ke depan anaknya mungkin akan berubah. Tapi banyak orang tua yang tidak kuat dengan tantrumnya sehingga putus asa. Akhirnya kasih lagi gadgetnya. Ya nggak akan sembuh-sembuh kalau begitu. Ya. Jadi change, ubah. Tadi untuk mengubah butuh kesungguhan. Tidak mudah memang, maka perlu melibatkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu huruf yang terakhir adalah H. Apa itu H? Hang on. Bertahanlah. Ya, bertahan. Atau bahasa kitanya apa? Istiqomah. Istiqomah. Lagi-lagi tidak mudah gitu ya. Tidak mudah untuk kita bisa continue gitu. Makanya amalan yang lebih Allah suka itu amalan yang continue. Bukan yang banyak tapi yang continue walaupun sedikit. Jadi hang on ini berarti kita tidak mudah menyerah. Tidak mudah menyerah. Datos gitu kemudian anak abdi mah hese di lobahna misalnya. Akhirnya menyerah lah. So kowe mangga usah biar dikumahakeun oge. Ada yang gitu. Kita untuk hang on ini, untuk bertahan ini perlu juga kerjasama, saling menguatkan antara abah dan umatnya, antara rumah dan sekolah. Kita perlu saling menguatkan gitu ya, untuk hang on ini supaya kita bisa bertahan. Karena mengubah suatu perilaku itu adalah proses panjang yang membutuhkan kesabaran, tidak boleh menyerah dan perlu ketulusan serta mengharapkan
keterlibatan atau pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu search. Nah, search ini untuk diri kita, untuk mengevaluasi diri kita sudah tepat belum ya gitu. Karena kadang kita tuh kan udah sering ya tawakuf, mungkin di kutab ataupun di luar kutab juga kita mengikuti halaqah-halaqah, mengikuti majelis-majelis, mengikuti seminar-seminar parenting. Tapi lagi-lagi di saat prakteknya kayak orang yang punya kemampuan bela diri, kadang pas udah dihadapi dengan musuh mah, wah kumaha we gitu. Boro-boro mikir jurus na kumaha gitu. Nah, kadang dalam menghadapi anak kita juga begitu kadang gitu ya. Makanya perlu dievaluasi. Dari evaluasi itu mudah-mudahan ada perubahan, ada perbaikan. Tadi kenapa ada evaluasi dulu supaya mulai dari diri kita. Sebelum kita merubah perilaku negatif pada anak, kita rubah dulu perilaku negatif pada kita. Caranya diantaranya dengan metode search tadi. Baik, itu metode untuk orang tua. Nah, baru sekarang bagaimana kemudian kita mengubah atau memperbaiki perilaku anak. Ini. Setelah tadi kita merasa sudah mengevaluasi, sudah tahu nih kita positifnya mana, negatifnya mana yang perlu kita perbaiki, mana yang perlu kita kuatkan, mana yang perlu kita ubah. Sambil berjalan itu sambil berjalan proses perubahan pada diri kita, perilaku kita, juga tetap kita masih perlu mengubah perilaku anak-anak yang menurut kita negatif. Nah, kalau negatif ini saya singkatnya jadi 3M. 3M. Tadi search, sekarang 3M. M yang pertama, kalau di bukunya itu indicate, atau lebih mudahnya tunjukkan kesalahan. Jadi menunjukkan kesalahan anak. Menunjukkan itu maksudnya, nah itu salah, itu maksudnya bukan itu salah, bukan tunjuk-tunjuk gitu ya. Jadi menyadarkan, menyampaikan kepada anak bahwa itu salah. Jadi M yang pertama adalah menunjukkan kesalahannya. Nanti di akhir kami berikan contoh praktisnya. Menunjukkan kesalahannya, lakukan ini dengan tenang tapi tegas. Ini kadang kalau kondisi kita lagi capek kan kadang tuh anak tuh langsung misalnya dia menumpahkan air misalnya, kamu teh meninggal hati-hati ya tuh, langsung dimarahin, langsung ya dibentak bahkan mungkin ya. Tapi dengan cara menunjukkan kesalahan ini adalah lakukan dengan tenang tapi tegas. Tenang tapi tegas. Kemudian yang kedua, gunakan bahasa yang sesuai dengan usia anak kita. Gunakan bahasa yang sesuai dengan anak kita, umurnya berapa, obrolan kita bagaimana biasanya dengan anak kita. Kitalah yang paling mengetahui mana bahasa-bahasa yang bisa dipahami oleh anak kita. Contohnya misalnya anak kita berkata kasar, maka sampaikan, nah kata itu tidak pantas untuk diucapkan, kata itu tidak baik, apalagi kalau kamu ucapkan kepada teman-teman kamu, nanti kamu tidak akan punya teman dan seterusnya lah begitu. Ini tergantung, itu contoh aja, tergantung usianya, sesuaikan silahkan. Itu yang pertama, M yang pertama, menunjukkan kesalahan. M yang kedua adalah M yang kedua mendidiknya. Mendidik dalam arti memperbaiki kesalahan itu dengan cara jelaskan kenapa perilaku itu salah. Jelaskan kenapa perilaku itu salah. Jadi bentuk mendidiknya, mengajarkannya dengan cara jelaskan mengapa perilaku itu salah. Dan dalam menjelaskannya sebisa mungkin kita merujuk pada dalil-dalil Al-Quran ataupun hadis ya. Nah, maka ini kita butuh ilmu untuk menyampaikan. Jadi tidak hanya sebatas itu salah, nggak boleh gitu. Udah weh gitu, tanpa diberikan penjelasan kenapa itu salah.
Kenapa nggak boleh begitu? Gitu. Mungkin anak-anak yang sudah bisa diajak berkomunikasi, sudah bisa kita mulai ajak ngobrol seperti itu. Anak misalnya sering atau kita kesulitan membangunkan anak pada pagi hari misalnya. Ya mungkin anaknya nggak tahu kenapa saya harus bangun pagi, kan enak siang tidur terus gitu. Kenapa saya harus bangun pagi? Contohnya tadi masih dalam kata kasar, sampaikan bahwa setiap ucapan kita nanti akan dicatat, ada malaikat yang mencatat, Allah juga tahu. Jadi nilai-nilai keimanan juga tetap masuk di situ. Jadi mendidiknya, mengajarkannya dengan memasukkan nilai-nilai keimanan kita. Bukan dengan menakut-nakuti anak dengan Allah. Menakut-nakuti anak dengan Allah itu begini misalnya, gak boleh gitu, nanti Allah marah, nanti kamu masuk neraka dan seterusnya. Kalau begitu maka maka anak akan mempunyai bayangan, oh Allah itu galak, Allah itu pemarah ternyata gitu. Karena yang sering disondikan, jangan begitu nanti Allah marah, jangan begitu nanti kamu masuk neraka, Allah marah terus kamu masuk neraka gitu. Nah jangan. Jadi lebih banyak di usia-usia pra-tamyiz ini 5, 6, 7 tahun, perbanyak mengenalkan Allah tuh yang baik-baiknya, bukan yang baik-baiknya, yang sifat-sifat positifnya gitu. Ya, sifat-sifat positifnya. Nah Allah tuh sayang kamu. Nah Allah tuh ngasih kita rezeki dan seterusnya lah. Jadi jangan jadikan Allah sebagai bentuk ancaman di usia ini ya. Di usia ini jangan jadikan Allah sering jadikan ancaman, jadi nyingsian nanti ku Allah. Ada sebuah hadis ya, akrimu auladakum fa ahsinu adabahum ya. Wa ahsinu adabahum, muliakanlah anak kalian dan perbaikilah adabnya. Jadi ada proses memuliakan dulu anak. Ketika kita menegur, menasihati anak itu jangan sampai kita menjatuhkan harga dirinya, seperti menasehatinya di depan umum, mempermalukannya, dan hal-hal lain yang jenisnya. Itu M yang kedua. M yang ketiga, setelah tadi ditunjukkan kesalahannya, kemudian kita mendidiknya, lalu yang ketiga adalah melatih, atau bisa juga membiasakan riyadhah. Anak dilatih secara terus berulang. Nah, ini akan menguji kesabaran kita nih, akan menguji ketahanan kita nih. Karena bisa jadi anak dikasih tahu sekali masih belum gitu. 2 kali juga belum. Terus sampai kapannya terus aja sampai berubah perilakunya. Maka membutuhkan tadi ketahanan tadi kita, membutuhkan orang tua yang tidak mudah menyerah, orang tua yang tidak mudah berputus asa. Jadi jangan berharap sekali ditegur anak langsung berubah gitu. Jangan berharap sekali ditegur anak langsung berubah. Ini diantara problem yang sering didapati gitu ya. Anak saya nggak berubah ya gitu. Emang udah ditegur, udah berapa kali? Baru sekali gitu. Kita aja yang udah tua kadang ditegur berkali-kali baru berubah kan. Ada aja pelanggaran. Apalagi ini anak-anak yang secara dia belum bisa mengendalikan hawa nafsunya gitu. Jadi jangan berharap sekali ditegur anak langsung berubah. Jangan tergesa-gesa. Bahkan di usia kutab ini hingga Qanuni 4 itu adalah usia untuk melatih, membiasakan gitu. Mungkin hasilnya nggak sekarang, tapi mudah-mudahan nanti gitu. Nah proses 3M tadi itu dilakukan setiap kali anak kita mengulangi kesalahan. Anak berkata kasar lagi, lakukan 3M lagi. Berkata kasar lagi, 3M lagi terus. Kitanya kan yang teruji akhirnya. Harus sabar gitu. Nah kami berikan contoh gitu ya. Setelah ini sih harapannya mungkin setiap kita punya ada nih perilaku anak saya yang perlu saya rubah gitu ya. Setelah ini harapannya kita langsung praktek gitu ya. Contoh, misalnya ada kasus anak berbohong.
anak berbohong. Ini kita belum tahu motif dia berbohong kenapa gitu ya. Anggaplah dia berbohong. M pertama tadi menunjukkan kesalahan, bisa kita sampaikan misalnya, nah yang kamu katakan tadi itu tidak sesuai dengan kenyataan. Berbohong itu bukan sikap yang baik. Itu yang kita bisa ucapkan. Bisa nggak ya dengan kondisi tenang gitu ya ngomong ke anak supaya nggak berbohong seperti itu. Dan hindari memperlakukan anak di depan orang lain. Itu M pertama. M kedua, nah Rasulullah pernah bersabda, sesungguhnya kejujuran itu membawa kita pada kebaikan. Kalau kita jujur, kita akan mendapatkan kebaikan. Kalau kita mendapat kebaikan, kita akan masuk surga. Jadi kalau kamu jujur, juga orang lain akan percaya, sayang sama kamu. Allah juga mencintai kamu, karena Allah itu mencintai orang-orang yang jujur. Itu M yang kedua. M yang ketiga, melatihnya. Latih anak untuk mengatakan kebenaran meskipun kecil. Terus berikan dia apresiasi ketika dia jujur. Ada kita melihat ada air yang tumpah. Lalu kemudian anaknya jujur, saya Abi, Umi, aku yang menumpahkan airnya. Apresiasi itu, oh iya, kamu terima kasih ya, kamu udah jujur. Ayo kita bereskan bersama-sama misalnya. Di usia ini masih seperti itu, belum bisa yang numpahin air, ayo beresin sendiri, lap sendiri gitu. Belum. Karena mungkin mereka masih pakai baju aja masih nyengsol gitu ya. Ini dipaksa untuk membereskan sesuatu yang lebih berat dari itu misalnya. Jadi latih setiap ada dia berkata jujur, jika mengaku menumpahkan minuman, katakan terima kasih sudah jujur. Ulangi proses ini setiap kali anak berbohong. Ini contoh kasus berbohong ya. Beberapa waktu lalu ada, ini agak lucu sih sebenarnya. Ada cerita dari wali santri itu. Anaknya yang sudah lulus dari kutab, dia kemudian sekarang udah di jenjang SMP atau MTS gitu ya. Suatu saat dia sakit, nggak masuk selama beberapa hari. Kemudian pas masuk langsung dites, langsung ada ujian ulangan matematika gitu. Sementara dia beberapa hari nggak masuk tuh. Pas masuk langsung ulangan matematika. Otomatis dia ngeblank, nggak persiapan sama sekali dan nggak tahu ada ujian. Terus si anak ini mengerjakan sebisanya gitu. Ternyata ya hasilnya qadarullah nilainya berapa ya? 40 apa 30 gitu ya. 45 kalau salah. Atau 20 sekian lah saya lupa. Pokoknya di bawah 50 nilainya. Dan si lembaran itu harus ditandatangan oleh orang tuanya. Otomatis anaknya datang ke orang tuanya dengan berkata jujur gitu. Ayah, jangan marah ya, gitu, sebelum dia ngasih itu. Ayah jangan marah ya. Kenapa emang? Iya pokoknya jangan marah deh. Ini aku udah jujur, ini aku udah ngerjain itu jujur gitu. Nggak nyontek ke siapa-siapa, dah aku kan nggak masuk beberapa hari. Tiba-tiba ulangan matematika. Oh, ayahnya udah mulai curiga nih. Oh pasti nilainya di bawah standar. Gitu. Pas dilihat ya ternyata benar nilainya 20 berapa ya saya lupa, 28 atau berapa gitu. Tapi ya alhamdulillahnya ayahnya juga dia sambil wah malu-maluin gitu, tapi sambil bercanda maksudnya. Dia juga mengapresiasi bahwa anaknya oke deh kamu jujur gitu. Mungkin anak yang lain bisa jadi dalam keadaan terdesak seperti itu dia mencontek, nanya jawaban ke temennya dan seterusnya. Nah jadi dalam contoh ini aja tuh ya alhamdulillah kita lebih mengapresiasi kejujuran pada anak didik kita. Nah ini contoh 3M. Kalau mau dipraktikkan sekarang boleh nggak ya? Siap nggak kalau sekarang nih saya kasih waktu misalnya apa kira-kira yang perilaku apa yang ingin kita rubah dari anak kita gitu. Kemudian terapkan 3M ini, kira-kira siap nggak sekarang? Nulis gitu. Wah nggak ada yang jawab nih. Atau PR aja lah ya. Ya sudah. Ya silahkan nanti di rumah
bisa coba mulai dipotret gitu ya, karena memang butuh waktu juga, butuh ketenangan untuk merumuskan hal-hal yang seperti ini. Jadi setidaknya rumusan tadi bisa salah satu atau alternatif untuk kita mengubah atau memperbaiki perilaku anak-anak kita. Oke. Nah, di samping atau di balik perilaku zahir yang nampak pada anak-anak kita, tadi yang nampaknya kebohongan misalnya, yang nampaknya dia berkata-kata kasar misalnya. Tapi bisa jadi di balik itu dia ada motif-motif tertentu yang kita nggak tahu, sehingga misalnya dia mengeluarkannya dengan berbohong, tapi sebenarnya dia ada maksud lain gitu. Apakah dia takut dengan orang tuanya sehingga berbohong? Apakah dia diancam temannya sehingga berbohong misalnya? Nah, kita nggak tahu itu. Maka sebagai orang tua itu, dalam kondisi tertentu kita perlu memahami anak lebih jauh gitu. Perlu memahami anak lebih jauh. Ternyata ada kebutuhan-kebutuhan anak, ada faktor-faktor anak yang menyebabkan anak berbuat seperti itu. Misalnya anak marah-marah, marahnya ke orang lain tapi mukul-mukulnya ke orang tuanya misalnya. Bisa jadi karena anak nggak tahu cara menyalurkan marah itu bagaimana gitu, sehingga ya dia bisa taunya pukul-pukul, ya ini dia pukul-pukul gitu. Sebagai contoh misalnya, ini mah pengalaman pribadi gitu ya, sebagai contoh barangkali. Anak kami umur 4 tahun, dulu ketika pas tahun lalu 3 tahunnya itu, ya tadi ketika marah tuh yang dipukulin orang tuanya gitu. Walaupun marahnya itu gara-gara temennya, mungkin gara-gara apa gitu, bukan gara-gara orang tuanya, tapi pas marah laporan ke orang tua, dia nangis marah-marah, pukulnya orang tuanya gitu. Keselnya tuh marahnya tuh hampir selalu dengan pukulan gitu, baik ke orang tua juga bahkan ke orang lain. Lalu kita coba identifikasi kenapa ya kok dia marah-marah tuh malah pukul-pukul gitu. Nah tadi bisa jadi mungkin dia nggak tahu. Akhirnya kita terus sampaikan, kamu boleh marah, tapi jangan pukul-pukul. Kau silahkan marah, tapi jangan pukul-pukul. Bahkan mungkin diekspresikan dengan gemes gitu, atau gimana lah. Tapi boleh marah, tapi jangan pukul-pukul. Terus itu disondingkan selama berbulan-bulan. Ya alhamdulillah biiznillah gitu. Sekarang dia marah tuh nggak pukul-pukul lagi gitu. Apalagi usia-usia yang udah 5, 6, 7 tahun barangkali bisa kita mengarahkan ketika anak berperilaku negatif itu barangkali bukan dia nggak bermaksud begitu, cuman dia nggak tahu aja gitu harusnya bagaimana emosinya gitu. Nah ternyata abah umat sekalian, kenapa kita harus memahami anak lebih jauh? Karena dalam Islam itu segala sesuatu itu harus berdasarkan ilmu kan ya. Ayat pertama yang turun aja Iqra bismillahirrahmanirrahim khalaq. Terus di situ ada perintah membaca. Di ayat berikutnya ada allama bil qalam, allamal insana ma lam ya'lam. Terus ada kata Iqra, ada kata allama, ada kata qalam. Membaca, mengajarkan dan pena. Semuanya adalah alat untuk mengetahui. Termasuk dalam pendidikan anak kita juga perlu mengetahui lebih dalam motif-motif anak nih perilakunya seperti itu bagaimana. Jadi tidak mudah menjudge dari luarnya saja gitu. Nah ternyata masih di buku yang sama ya. Setiap tindakan manusia itu pasti punya tujuan, ya kan? Setiap tindakan manusia itu pasti punya tujuan. Hanya saja ada tujuannya tuh yang jelas, nampak gitu ya. Ada tujuannya tuh yang tersembunyi. Kalau kita orang dewasa mungkin kita bertindak sesuatu tuh tujuannya jelas gitu. Ya kalau kita misalnya ingin menasihati orang lain tujuannya, maka ya langsung sampaikan ke orangnya misalnya. Tapi ada juga kalau khususnya di anak-anak gitu, tujuan mereka tuh abstrak gitu. Kita nggak bisa melihat perilaku anak kemudian tujuannya ini, nggak bisa. Tadi anak mukul-mukul, mungkin tujuannya bukan untuk mukul-mukul, tapi ada tujuan yang lain, melampiaskan amarah kah? Anak misalnya pengen
bukan pengen ya, senang sekali memberantakin rumah misalnya. Oh mungkin bukan tujuan anak itu bukan itu sebenarnya, tapi ingin dapat perhatian dari orang tuanya mungkin. Nah ini pentingnya kenapa kita mengetahui tujuan dibalik setiap perilaku anak. Dalam buku itu disebutkan setidaknya ada 2 motif. Kalau tidak salah pernah juga saya sampaikan di sini kayaknya. Tapi ini sebagai penguat saja. Ada 2 motif utama tindakan anak. Ini kalau kita udah tahu motifnya, kita bisa mengubah perilakunya dengan tepat gitu. Banyak sekali dinamika-dinamika yang terjadi pada para santri itu ternyata motifnya atau tujuannya itu tidak seperti yang kita kira gitu. Nah, apa motif yang pertama? Motif yang pertama, anak berperilaku dengan perilaku tertentu. Dia satu karena dia merasa ingin diterima oleh sekitar, merasa ingin diterima oleh lingkungan sekitar. Dia lagi mencari posisi, baik itu di kelasnya, baik itu di rumahnya. Dia merasa aku belum merasa bagian dari kelompok ini. Jadi aku harus mencari sesuatu yang membuat aku menjadi bagian dari kelompok ini gitu. Sederhananya begitu. Jadi kadang anak itu ingin merasa jadi bagian dari keluarga, ingin diakui gitu. Ingin diakui. Ketika misalnya seringkali nih, misalnya anak pertama menyaksikan bahwa dia akhirnya mempunyai adik. Adiknya baru lahir. Biasanya kan adiknya baru lahir, masih bayi, orang tua itu terfokus pada anaknya yang baru lahir biasanya. Sehingga seolah-olah si anak yang pertama itu kehilangan tempatnya, tersingkirkan gitu, tereliminasi. Maka mulailah dia akhirnya kemudian, terutama yang mungkin jarak anak pertama dan kedua nggak terlalu jauh biasanya. Akhirnya anak pertama ini jadi kayak bayi lagi, jadi kayak anak-anak lagi, jadi manja lagi. Padahal sebelumnya enggak, misalnya pas adiknya belum lahir dia nggak manja, tapi kok pas adiknya lahir dia malah manja gitu, malah pengen apa-apa sama orang tua gitu. Bisa jadi karena anak yang pertama ini melihat, oh soalnya bayi itu diurus sama orang tua, fokus orang tua saya mengurus bayi itu, terlihat lebih sayang daripada kepada saya gitu. Dengan cara nangis, adik yang bayinya kan nangis, sehingga dia pun ngikutin, gue juga mau kayak gitu gitu. Supaya dia mendapatkan kembali tempatnya di keluarga. Jadi kadang bahkan dia rela melakukan perilaku yang negatif demi dia bisa mendapatkan kembali tempatnya. Kadang kita yang mungkin belum bisa membagi fokus gitu. Ya normalnya kan, bukan normal, keumuman begitu gitu. Adiknya baru lahir, biasanya orang tua tuh fokus ke adiknya, sampai kakaknya lupa gitu. Nah ini sebagai pengingat barangkali. Nah jika anak merasa tidak punya tempat, ia bisa mencari perhatian dengan cara yang bahkan negatif. Apapun itu dia lakukan demi mendapatkan perhatian dan mempunyai tempat lagi di keluarga. Lalu bagaimana caranya dalam kasus adik tadi? Maka bisa kita libatkan si anak pertama ini, misalnya kita libatkan dia dalam, ayo bantu Umi ini ganti popok, ayo bantu Umi kasih susunya gitu, dan seterusnya. Dengan cara melibatkan, di antara cara supaya anak ini tidak merasa kehilangan tempat. Dan seseorang akan merasa menjadi bagian suatu kelompok jika dia memiliki sesuatu yang umum dengan anggota yang lainnya. Di sekolah misalnya, misalnya pelajaran tilawati, ini kan tilawati yang hampir setiap santri itu bawa bukunya. Lalu kemudian ada satu anak dia nggak bawa tilawati, akhirnya dia nggak mau masuk kelas karena dia merasa ya yang lain bawa tilawati, cuma saya aja yang nggak bawa. Lalu aku nggak mau belajar aja. Akhirnya kan perilaku negatif tuh yang muncul, dia nggak mau belajar. Padahal motif dia
dia merasa bukan bagian dari kelas itu karena dia beda sendiri. Nah, jadi pada ranah-ranah yang mungkin tidak menimbulkan madorot, gitu ya, bisa kita lihat nih anak-anak di kelasnya, misalnya kalau kasusnya kelas gitu ya, anak-anak di kelasnya apa yang umum mereka gunakan, apa yang umum mereka bicarakan. Kadang ada juga di kasus anak-anak yang sudah dewasa nih, anak-anak yang misalnya usia SMP gitu ya, kan kadang tuh di luaran sana gitu, yang dibahas tuh anak perempuan bahasnya K-pop gitu ya. Jadi antar temannya tuh bahas K-pop gitu. Kalau ada satu orang yang nggak ngerti tentang itu tuh, dia merasa terasingkan, tersisihkan gitu. Terus kita bagaimana? Kalau dalam hal-hal yang dibolehkan dalam ajaran Islam, misalnya apa ya, yang mubah sifatnya. Kalau K-pop tadi mungkin ya negatif gitu ya, karena banyak juga negatifnya. Pada hal-hal yang misalnya apa tuh contohnya ya? Anak laki-laki misalnya hanya sekedar mengetahui skor Persib kemarin lawan Dewa United berapa misalnya, supaya nyambung dengan temannya di kelasnya, karena di kelas ngomongnya bola gitu ya, supaya nyambung dengan obrolan temannya. Gak apa-apa kan, gak ada salahnya. Oh ini skornya 1-0, yang golin Andrew Jung, apa ya? Jung apa Jang? Boleh-boleh saja di hal-hal yang mubah seperti itu gitu, supaya anak kita tuh merasa menjadi bagian dari kelompok itu. Silakan nanti ditafsirkan dengan kondisi anak-anak masing-masing gitu ya. Tapi kalau dalam hal negatif tentu jangan. Misalnya dalam game, Umi itu di sekolah aku anak-anak ngobrolinnya game terus, aku nggak ngerti. Nah dalam hal itu mah kita harus kuatkan gitu. Jangan, oh ya udah nih sok main game, cobain. Kan awalnya coba-coba jadi suka gitu. Jangan. Di dalam hal-hal yang akan menimbulkan madorot mah jangan. Tapi yang hal-hal yang sifatnya mubah gitu dan tidak melanggar syariat itu silahkan, supaya anak juga bisa berkomunikasi, bersosialisasi dengan lancar dan seterusnya. Begitu. Masih lama ini teh. Bisa? Oke. Oke, yang kedua, motif yang kedua. Tadi motif yang pertama, anak merasa butuh diterima oleh sekitar atau diakui oleh sekitar. Motif yang kedua, anak itu butuh mendapatkan perhatian. Jadi banyak sekali perilaku anak yang negatif itu hanya karena dia pengen diperhatiin gitu. Nah, kesalahannya lagi, kadang orang tua itu lebih perhatian pas anaknya melakukan perilaku negatif daripada perilaku positif. Contoh, pas anak lagi gambar di kertas, orang tuanya, oh anteng udah biarin aja. Tapi pas udah mulai coret-coret di tembok, baru tuh orang tuanya, jangan coret-coret di tembok gitu. Bagi anak, oh saya dapat perhatian dari orang tua saya gitu. Itu yang saya harapkan gitu. Akhirnya terus aja. Jadi justru perhatian kita itu harus diberikan ketika anak berbuat hal-hal yang positif. Jangan pas dia berbuat hal-hal yang negatif baru diperhatiin gitu. Akhirnya anak akan terus melakukan perilaku negatif karena mereka akan merasa, oh saya diperhatikan kalau begini mah, kalau baik-baik saja mah saya nggak diperhatiin gitu. Kalau anak misalnya membuat karya, dia bisa membuat kerajinan tangan dari kertas, kertas lipat misalnya, kita cuekin, ya biarin lah, udah anteng ini dah gitu. Merasa anaknya udah anteng jadi dicuekin gitu. Tapi pas giliran anaknya berkarya dari alat-alat rumah tangga, sendok diturunin, garpu diturunin, gelas diturunin, wah mulai nih namanya. Dia dapat perhatian malah pas lagi negatif deh gitu. Nah, mestinya ketika dia sedang bersikap atau menunjukkan perilaku positifnya, disitulah kita memberikan perhatian. Anak lagi menggambar, mulai, oh bagus ya gambaran kamu, bagus banget. Warnanya juga bagus banget gitu. Anak dapat perhatian, maka anak tuh senang melakukan itu gitu. Dan contoh-contoh yang lainnya. Jadi anak akan bahkan terus mengulang-ulang sikap yang membuatnya diperhatikan
dan akan meninggalkan perbuatan yang membuatnya dikesampingkan. Anak akan terus mengulang-ulang kelakuannya yang dia mendapatkan perhatian karena hal itu, dan akan meninggalkan perbuatan yang membuatnya dikesampingkan. Terus, jika perilaku baik tidak diperhatikan, maka anak bisa mencari perhatian dengan perilaku yang negatif. Maka orang tua seharusnya memperhatikan pada perilaku positif. Ketika membantu, terima kasih ya udah membantu, jazakallah khair. Ya, jangan pas ngacak-ngacak baru diperhatiin gitu ya. Ketika dia jujur, ketika dia bisa dikondisikan, misalnya pas lagi kita tawaku anak kita misalnya sudah dia ya main tapi tidak mengganggu gitu misalnya. Terima kasih ya nak, kamu tadi udah bisa tertib, mainnya nggak mengganggu siapapun. Itu diberikan apresiasi. Dan bahkan perbuatan-perbuatan yang sepele pun selama itu positif, itu kita berikan perhatiannya. Jadi jangan telat memberikan perhatian, pas dia udah berperilaku negatif baru kita berikan perhatian. Nah, itu dua motif utama. Jadi kadang perilaku negatif anak itu tidak sesuai, tidak bisa kita nilai dengan zohirnya, nampaknya begitu gitu. Oh, anak coret-coret, memang sengaja itu mah anak coret-coret. Enggak, barangkali dia pengen mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Jadi ayo kita kembali perhatikan anak-anak kita. Nah, kemudian yang terakhir, alhamdulillah. Terakhir, ini tambahan barangkali. Anak juga punya kemampuan dalam mengamati lingkungan sekitar. Jadi kemampuan mengamati yang tajam. Mengamati, dia pengamat yang ulung. Sebagaimana tadi ya di grup Wali Santri juga disampaikan. Mungkin anak bisa salah mendengar, tapi jarang sekali anak salah meniru. Maka apa yang dilihat oleh anak melihat perbuatan orang dewasa, maka anak akan menganggap itu benar. Walaupun orang dewasa ini bersikap atau berbuat salah. Tapi karena anak melihatnya begitu, oh berarti kayak gitu benar. Lihat orang tuanya cekcok misalnya, marah-marah di depan anak kemudian, oh cara menyelesaikan masalah kayak gitu. Dia akhirnya bisa saja ke orang lain pun dengan cara menyelesaikan masalah itu dengan cara marah-marah, ngamuk-ngamuk, piring terbang, sendok melayang misalnya, dan seterusnya. Nah, anak tadi dia punya kemampuan yang tajam dalam mengamati lingkungan sekitar, tapi sering salah menafsirkan. Sangat sering salah menafsirkan. Karena tadi anak mungkin akalnya belum sempurna, masih dalam proses perkembangan. Dia menangkap apa yang dia amati itu, dia anggap oh itu benar gitu belum bisa membedakan mana baik, mana salah, mana benar, mana salah. Dan itu kondisi di mana anak yang pra-mumayyiz 0 sampai 7 tahun. Maka sebaiknya orang tua itu jangan mudah menyalahkan, menjudge anak kita nakal, anak kita baung dan seterusnya. Mungkin sering pernah nggak Abah Uma mendengar gitu orang tua yang mengatakan meni baung-baung teuing budak teh gitu. Padahal ke anaknya sendiri itu. Pernah nggak kira-kira? Nggak ya? Mudah-mudahan nggak. Meni baung-baung teuing. Abah Uma, Allah yang menciptakannya saja, yang menciptakan anak kita dan kita semuanya. Ketika anak yang belum balik itu berbuat kesalahan, Allah tidak menulis itu sebagai sebuah dosa. Tapi kok orang tua langsung menjudge-nya begitu saja gitu. Baung, nakal, apalagi bahasanya teh. Bedegong gitu dan seterusnya. Allah aja yang menciptakannya itu tidak menulis perbuatan salah anak itu sebagai suatu dosa. Jadi mari kita evaluasi lagi.
jaga lisan kita saat kita marah. Kita sudah banyaklah kisah-kisah mungkin ya, kisahnya Imam As-Sudais dan kisah yang lainnya. Yang ini namanya marah, setan memberikan bisikan-bisikan sehingga kita terlontar kata-kata yang tidak seharusnya, bahkan kita menghukumi apa yang tidak Allah hukumi gitu. Jadi jangan sampai seperti itu. Jadi kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala atas barangkali ada kesalahan, kekeliruan perbuatan kita terhadap anak-anak kita yang seharusnya tidak kita lakukan. Maka sebagai kesimpulan, pertama, setelah ini kita evaluasi dengan metode search tadi. Evaluasi, duduk bersama ayah dan bunda, abah dan umma tentang pengasuhan anak kita selama ini. Biasanya yang paling pintar melihat kesalahan kita itu orang lain biasanya. Maka kita menerima lapang dada kalau misalnya istri dinasihatin suaminya, suami dinasihatin istrinya. Kita menerima lapang dada karena ini untuk kebaikan anak-anak kita. Maka dalam evaluasi itu bisa saja istrinya bertanya kepada suaminya, "Bah ya," atau apapun itu, "menurut Abi, menurut ayah, gimana sih aku ke anak-anak?" Dan istri juga harus menyiapkan mental menerima gitu. Jangan udah nanya tapi menolak gitu. Kata suaminya, "Kamu teh begini. Oh enggak ada, asal enggak gitu." Gagal kalau begitu mah. Jadi begitupun sebaliknya, sang suami bertanya pada istrinya, "Bun" atau "Umi" atau dengan panggilan-panggilannya, sayang dan seterusnya gitu ya. Gimana sih selama ini sikap aku pada anak-anak? Apa yang kira-kira menurut kamu terlihat kurang gitu. Jadi saling mengevaluasi. Kemudian lakukan langkah-langkah tadi, evaluasi, kemudian setelah tahu mana yang baik, mana yang kurang baik, mana yang kuat, mana yang lemah, kita akui itu bersama-sama. Oh iya, saya mengakui saya masih begini, saya masih kurang begitu, saya masih kurang sabar dan seterusnya. Lalu azamkan untuk kita berubah. Azamkan kita berubah. Azamkan, niatkan dengan kuat. Bermulai dari situ. Walaupun nanti misalnya sebulan, 2 bulan tiba-tiba pudar lagi, berarti juga harus kita kuatkan lagi, evaluasi lagi gitu. Kadang memang kita harus perlu banyak diingatkan. Kita sering mengingatkan anak-anak kita tentang suatu hal, tapi sebenarnya kita juga perlu banyak diingatkan. Jadi mari mulai dari diri kita sendiri, perbaiki diri kita sendiri, ku anfusakum wa ahlikum. Perbaiki diri sendiri sebelum orang lain, perbaiki diri sendiri sebelum keluarga, perbaiki diri sendiri sebelum anak-anak kita. Alhamdulillah, barangkali itu yang bisa kami sampaikan. Semoga tentu ini harapannya bermanfaat bagi kami pribadi, juga umumnya bagi hamba-hamba Allah sekalian, para wali santri, abah umma. Tidak ada yang diharapkan dari apa yang telah disampaikan ini kecuali kita sama-sama mengamalkannya. Al ilmu bila amalin kasajarin bila samarin. Itu peribahasa bahasa Arab mahfuzat. Ilmu yang tidak kita amalkan seperti pohon yang tidak berbuah. Mungkin pohonnya masih ngasih oksigen, tapi kita tidak bisa mendapatkan hal lain kebaikan dari pohon itu. Jadi mari kita mulai dari diri kita sendiri. Barakallahu fiikum wallahu a'lam bishawab wal afu minkum wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kami ucapkan jazakallah khair Ustadz atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga catatan-catatan perjalanan hidup kita
Di sana terletak adanya ilmu dari setiap liqa, pertemuan-pertemuan di majelis ilmu yang telah kita lewati, terkhususnya selama 1 semester ini, karena tadi sudah disampaikan juga ini sudah menjadi tawaku untuk semester terakhir untuk semester ini. Semoga Allah berkahi semua ilmu yang telah kita dapatkan. Abah dan Umma yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah masuk pada sesi tanya jawab. Nah, bagi Abah atau Umma yang memiliki pertanyaan, dipersilahkan untuk menyampaikannya sekarang. Ada? Abah atau Umma? Baik, kalau gitu boleh saya izin Ustaz, saya sebenarnya ingin bertanya. Nah, belakang aja yang sih. Mungkin bentuknya boleh diskusi ya sama para abah dan ummahat, barangkali